Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita bicara tentang negara kuat. Perlu pemirsa ketahui bahwa Indonesia pada tahun 2022 ini mempunyai banyak sekali prestasi. Kita tentu patut bersyukur karena sampai dengan tahun 2022 Indonesia mampu bertahan dari berbagai krisis dan goncangan ekonomi global. Dan goncangan ekonomi ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri ya. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kuat atau negara yang memiliki daya tahan ya, baik di dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 dan juga bisa ditunjukkan oleh kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global yang disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina. Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia tetap kuat ke depan, terutama di tahun 2023, meskipun banyak ramalan bahwa terjadi penurunan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 karena ada berbagai macam krisis ekonomi global, terutama yang disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina, dan juga ada beberapa negara yang dilanda oleh krisis pangan ya. Dan meskipun kondisi krisis ekonomi global berpotensi melemah, dari data BPS itu menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2022 ini, terutama di triwulan 2, mencatat pertumbuhan sampai dengan 5,4%. Dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020, terutama ketika Indonesia pertama kali menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ekonomi dalam tracking pasca pandemi dan oleh BI dilihat dari makroekonominya itu sangat kuat dan juga memiliki daya tahan untuk menghadapi inflasi ya. Nah, di tahun 2022 ini juga Indonesia dipercaya menjadi pemimpin G20. Nah, G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. G20 sendiri dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi anggota G7, kemudian G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral,
Namun sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak 2010, G20 terdiri atas jalur keuangan dan jalur Sherpa. Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT atau summit ya. Nah, di samping ketahanan dalam menghadapi krisis, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan kepemimpinan Indonesia di G20, Indonesia juga untuk pertama kalinya mengalami surplus APBN. Pada semester 1 tahun 2022, APBN surplus sebesar 106 triliun. Sementara itu, neraca perdagangan surplus selama 27 bulan berturut-turut tanpa jeda. Pada semester 1 tahun 2022, surplusnya mencapai angka sebesar 364 triliun. Di samping surplus APBN, negara kita yang kuat juga ditunjukkan oleh tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada April 2022, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi mengalami kenaikan dari 73,1 pada Maret 2022 menjadi 75,3% pada April 2022. Nah, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain adalah kemampuan pemerintah dalam menjaga ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dan kemampuan pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah krisis ekonomi global. Namun, perlu diperhatikan, di tengah keberhasilan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, antara lain yang pertama adalah kesenjangan pembangunan antara daerah di Indonesia, yang sampai dengan saat ini masih sangat tinggi, yang bisa dilihat dari angka kemiskinan daerah. Ada 10 daerah provinsi pada tahun 2022 yang dikategorikan sebagai daerah miskin. Antara lain Papua dengan tingkat kemiskinan 26,56%, Papua Barat dengan tingkat kemiskinan 21,33%, Nusa Tenggara Timur dengan angka kemiskinan mencapai 20,05%, Maluku dengan angka kemiskinan 15,97%, Gorontalo dengan angka kemiskinan 15,42%, Aceh dengan angka kemiskinan 14,64%, Bengkulu dengan angka kemiskinan mencapai 14,62%, dan Nusa Tenggara Barat dengan angka kemiskinan mencapai 13,68%. Di samping masalah kesenjangan pembangunan antara daerah dan masalah kemiskinan, Indonesia juga menghadapi masalah penegakan hukum yang serius. Masalah penegakan hukum terkait dengan integritas penegak hukum, produk hukum, dan tidak dijalankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan penegakan hukum. Berdasarkan riset terakhir, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum masih rendah di Indonesia, berada di kisaran 70% ke bawah. Karena itu, ada dua agenda penting dan sangat strategis yang dilakukan oleh pemerintah ke depan adalah, yang pertama, meningkatkan pemerataan ekonomi dan menurunkan kemiskinan yang tinggi di daerah-daerah di luar Jawa. Yang kedua, memperkuat dan mendorong penegakan hukum yang lebih berpihak kepada pemerintah, kepada kepentingan rakyat. Demikian saudara pemirsa Guru Sadan TV yang kami cintai, materi yang singkat, padat dan jelas ini semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan jika Anda suka dengan materi yang kami sajikan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Salam hangat dari studio Guru Sadan TV. Selamat malam. Kerja informal dan penyandang disabel. Tentang disabel kita juga baru saja